A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wa ila hadratin khususan dan Hidayatul Mustafid fi Ahkamil Tajwid Syekh Muhammad Al-Mahmud Al-Masyhur bi Abi Rimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmudulillah alladzi khassana bil Qur'anil azim wa nusallimu ala man atqana al-Qur'anil azim wa ala alihi wa ashabihi al-mujawwidin lil kitabil mubin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rattilil Qur'ana tartila. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, rubba qari'il Qur'an wal Qur'an yal'anu. Wa qala aidan, laisa minna lam yatawanna bil Qur'an. Wa qala al-ulama والآخذ بالتجويد حسم لازم لم يجود القرآن آثم لأنه به إله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا. Oke. Berucap kata di awal bahasa, penghias kolbu di kala rindu, pelipur lara di kala duka, tak lain hanyalah ingin mengucapkan puja beserta puji, puja yang terasa di lubuk hati, jiwa dan raga, serta sisi puji yang telah terpatri semoga dilimpahkan Allah yang Maha Suci, yang telah memberikan berjuta-juta bahkan bermiliar-miliar nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, juga nikmat kesempatan. Banyak sekali memang orang yang mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam, akan tetapi tidak mempunyai nikmat kesempatan. Mana? Di kuburan. Kesempatan itu kesempatan hidup maksudnya. Kepada Allah, terlebih sekarang bulan puasa. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan ke junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan memang tadi banyak jamaah permintaan gitu ya, yuk Pak Firman, Kang Firman, cobalah kegiatan Ramadan ini diisi dengan pengajian. Nah, sesuai dengan background saya, ada pengajian karena background saya itu adalah Quran ya. Alhamdulillah, jadi saya mungkin memberanikan diri untuk mengkaji Al-Quran. Adapun kajian kitabnya yaitu Hidayatul Mustafid. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada warganet ya, baik dalam Zoom meeting ya, virtual Zoom meeting itu, ataupun dari misalnya YouTube, dari live langsung Facebook, juga sahabat-sahabat sekalian Ansor Sekabupaten Bogor, Ansor Cibung Bulang, dan Ansor-Ansor khusus atau lebih umum lagi di se-Indonesia, mudah-mudahan menyaksikan kegiatan ini. Oke, yang saya ambil kenapa kitab Hidayatul Mustafid, sebetulnya yang berkaitan dengan tajwid ini banyak sekali kitab-kitab ya. Ada Hidayatul Mustafid, di sini juga ada Minhul Fikriyah ya, ini syarahnya Ghazaliyah, terus
Fathul Atfal ya, juga Qaulus Sadid, bahkan ada yang buku seperti ini juga, ini bukan saya sekedar memperkenalkan aja ya, ini semacam pedoman ya. Ini banyak juga di pasaran, juga ini ya, kitab-kitab ini mungkin banyak sahabat-sahabat mungkin pernah lihat kitab-kitab seperti ini ya, dan juga Nihayatul Qaulul Mufid, dan banyak sekali sebetulnya kitab-kitab yang berkaitan dengan kajian ilmu tajwid. Oke, ini yang paling banyak di pondok-pondok pesantren Al-Quran. Tentunya ini sebagai rujukan pondok-pondok pesantren Al-Quran, walaupun memang kecil, tetapi ini dalamannya luar biasa sekali, karena di dalamnya mengandung takrif atau definisi tentang ilmu tajwid begitu. Oke. Mungkin saya akan baca dulu dari muqaddimah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat, bila punya kitab Hidayatul Mustafid silahkan buka halaman 4, karena kalau dari halaman 1 ini panjang sekali, nanti saja ya kita bahasnya. Ini muqaddimah aja dulu. Muqaddimah halaman 4. Muqaddimatun mungkin ini saya nggak pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia ya, akan tetapi saya akan membawakan bahasanya itu bahasa Indonesia ya, walaupun saya dulu belajar pakai bahasa Sunda gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang punya kitabnya silakan coret atau dengarkan saja jadi mustamiin begitu ya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun. Adapun ini muqaddimah. Ma haqiqatut tajwid. Apa sih sebetulnya hakikatnya tajwid? Ini karangan, maaf ya, ini karangan Hidayatul Mustafid, ini adalah karangan Syekh Muhammad Al-Mahmud yang tadi di muqaddimah tadi, di awal tadi ya, saya sudah hadarat dulu ya, sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelum mengaji itu harus hadarat dulu ke mu'alif ya, yang menulis ini kitab ini, Syekh Muhammad Al-Mahmud, atau disebut Abi Rimah ya, Al-Masyhur Abi Rimah ya, ini Muhammad Al-Mahmud An-Najar, orang kampung Najar, daerah Jazirah Arab ada namanya An-Najar orang Muqaddimatun. Ini ada soal ada jawab ya. Ma hakikatut tajwid, apa sih sebetulnya tajwid itu? Apa sih hakikat tajwid? Apa sih esensi dari tajwid, jati diri tajwid? Lugotan menurut bahasa, biasanya di dalam kitab-kitab ta'rif itu ada lugotan, ada istilahan. Makanya tidak tertinggal dari lugotan wastilah. Lugotan itu secara intelektualnya, lugotan itu secara etimologi. Terus wastilahan secara terminologi. Lugotan secara umum dulu. Lugotan, apa sih definisi hakikatnya ilmu tajwid secara lugot? Wastilahan dan menurut istilah. Nah, berarti menurut pandangan-pandangan ulama ahli tajwid. Tajwidu, adapun tajwid, lugotan menurut lugot al-ityanu bil jaidi, yaitu mendatangkan kebaikan. Gitu ya, Pak Sarif, Pak ini yang hadirin di sini. Alhamdulillah ini juga sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat Ansor juga pada datang ke sini ya. Alhamdulillah Pak Kiai Mul juga datang ke sini untuk memantau benar apa tidak ini lugohan tajwidnya. Ya, nanti aja di belakang ya Ustaz Mul. Oke. At-tajwidu ya, jawab ini ya. Adapun tajwid, lugotan menurut lugot al-ityanu bil jaidi, mendatangkan kebaikan. Apapun yang berkaitan dengan kebaikan-kebaikan ya, itu adalah tajwid. Contoh, kita mengkaji tajwid ini, itu pun al-ityanu bil jaidi ya, itu pun disebut tajwid. Kita bersedekah, zakat fitrah sekarang nih ya, boleh zakat fitrah itu juga termasuk tajwid. Nah, itu istilah-istilah bahasa Arab. Oh, tajwid berarti tajwid hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan-kebaikan, mendatangkan kebaikan itu. Sholat 5 waktu, sholat tarawih, itu pun tajwid. Al-ityanu bil jaidi, setiap sesuatu apapun yang
mendatangkan kebaikan-kebaikan itu. Oke. Adapun wastilahan, adapun menurut istilah ilmu tajwid, istilah ya, ilmu yu'rafu bihi ya, satu ilmu yang memberikan pengetahuan ya. Yang kulli harfin, yang menjelaskan macam-macam huruf. Wah, huruf ini tentunya berkaitan, tentunya huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, ila akhiri sampai akhir lah ya. Kulli harfin, macam-macam huruf, 28, ada yang mengatakan ulama 28, Pak Ustaz. Ya. Yang 28 ini betul tidak benar. Apa? Yang 28 ini alif dengan lam alif tidak masuk. Gitu. Abatata jaha khodada roza sashaso boko doa gofako kalamana wahaya. Yang inti-intinya saja. Pertama mengatakan huruf hijaiyah itu ada 28. Ada bahkan yang bicara ilmu kan bicara hajana, ada yang mengatakan 29. Kalau yang ulama yang kedua ini ya, walaupun masyhurnya 28 kebanyakan, akan tetapi ada yang mengatakan 20 bentar ya. Pak Sarip, boleh ini? Ada yang mengatakan 29. Kenapa 29? Karena si alifnya masuk ya, tadi kalau tadi nggak pakai alif, si lam alifnya nggak masuk, berarti 29 beserta alif gitu. Ada juga ulama mengatakan, wakilah ulama mengatakan 30. Nah, 30 berarti alifnya masuk juga lam alifnya masuk. Ini tentunya hal-hal ini hazanah lah, nggak usah diperdebatkan ya. Kulli harfin haqqahu. Nah, haqqahu itu berkaitan dengan makhorijul huruf. Haqqahu itu adalah berkaitan dengan makhorijul huruf. Yang kita ketahui makhorijul hurufnya itu ada 5. Makhorijul hurufi sab'ata asyar 'alal ladzi yaqtaruhu man ikhtabar wa sab'atun 'inda khamsatin tujma'. Oke, makhorijul huruf itu ada seluruhnya ada 5. Oke, makhorijul huruf itu semuanya ada 5. Satu, huruf hijaiyah yang keluar pertama adalah dari bibir. Dari bibir jumlahnya 4. Bapak, mawa, satu bibir ya. Bahasa Arabnya syafatain. Kang Ajis ya. Bahasa Arabnya syafatain. Oke, selamat datang Pak Burhan. Masya Allah, ini KPU Kang Imam Sunan. Bawaslu. Siap-siap Bawaslu ya. Oke. Masya Allah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini Kang Ain, Kang Syarif ini, Kang Burhan ini, Masya Allah. Bawaslu ini kabupaten. Kang Imam Sunandar juga dari Bawaslu kabupaten. Terima kasih ya. Atur nuhun silaturahimnya. Oke. Ya, ini biasa lah ya, supaya rame. Ada lampu-lampu. Oke. Kulli harfin haqqahu, hak huruf itu berkaitan dengan makhorijul huruf. Kenapa jadikan skala prioritas di pembahasan tentang hak huruf? Karena huruf itu adalah bagian yang paling terpenting. Contoh, kenapa saya katakan bagian yang paling terpenting? Misal, di dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, coba kalau nggak pakai makhrujul huruf, alhamdulillah, hari jenis puji, lillahi tetap Allah, rabbil alamin kalau artinya yang mengurusi semua alam, kalau berganti menjadi hamzah alaminnya, maka yang mengurusi semua penyakit. Nah, ini lucu sekali kan? Ya, gara-gara apa? Satu huruf saja tadinya ain berubah ya menjadi hamzah, maka artinya pun dan maknanya pun akan berbeda. Ataupun kalimat syukron, kalau pakai syukron artinya mabok, tapi kalau pakai shin besar maka artinya apa? Syukron itu berterima kasih atau ziyadatul khair ya, syukuran itu ya. Oke. Itu tentunya di dalam kitab Hidayatul Mustafid karangan Syekh Muhammad Al-Mahmud ini, kenapa yang kita harus mengetahui huruf hijaiyah dulu, kulli harfin haqqahu, karena berkaitan dengan makna dan tafsir. Oke.
Contoh tadi Robbil Alamin, kalau dibaca hamzah Robbil Alamin menjadi berubah makna, tentunya tafsirnya juga berbeda. Wa mustahaqohu, dan mustahaqohu itu adalah sifat, ya, karena huruf ini juga punya sifat. Kita lebih akan merinci lagi di pembahasan nanti. Apa itu hak huruf? Nanti ada bab-bab makhorijul huruf, karena di dalamnya bukan hanya tentang huruf-huruf belajar ikhfa, idgham, akan tetapi ini mengatur tata cara membaca isti'adzah, basmalah. Ini banyak sekali, walaupun sederhana kitabnya, saya kira ini sangat lumayan sulit ya kalau kita terapkan apalagi. Oke, wa mustahaqohu, sifat-sifat huruf, nanti ada dhaifah, ada qawiyah, ada jahar dan sebagainya. Ini banyak sekali. Nanti kita akan bahas di bagian-bagian selanjutnya. Minas sifati, dari macam-macam sifat. Wal mududi, dan mad-mad nih. Ya, mad-mad ini kan ukuran panjang. Ada 2, ada 3 meter, ada sampai 6 meter nih mad ini. Jadi nanti kalau kita belajar tentang mad, sampai mana ukuran-ukurannya? Contoh alhamdulillah 2 harkat, nggak bisa alhamdulillah. Berapa harkat itu? Itu salah. Wal mududi, dan mengetahui macam-macam mad, wa ghairi dalik, dan selain itu semua. Kata tarkiki, seperti sifat tarkib dalam hukum ro, ataupun sifat lam dalam hukum ro. Wa tafkhimi, dan tebal ya dalam hukum ro ataupun hukum lam. Wa nahwihi, dan seumpamanya itu semua. Nah, itu definisi dari ilmu tajwid. Bagaimana katanya kita mau belajar tajwid, apa sih tujuannya? Tentunya punya tujuan, semuanya punya tujuan. Kenapa belajar fikih? Punya tujuan. Belajar tauhid, belajar tasawuf punya tujuan. Goyah bahasa Arabnya. Begitupun belajar tajwid tentunya punya tujuan. Ma goyatu ilmu tajwid, apa sih tujuan ilmu tajwid? Apa sih tujuannya? Endingnya bagaimana yang kita raih itu apa? Tentunya yang pertama, kata Muhammad Syekh Mahmud, yaitu saunul lisani anil khoto'i fi kitabillahi ta'ala, yaitu menjaga lidah kita dari kesalahan ketika mengucapkan Al-Quran. Kita mengucapkan lafaz-lafaz di dalam, contohnya alhamdulillahirabbil alamin, nggak boleh dibaca alhamdulillahirabbil alamin, gitu ya. Tadi dari contoh, menjaga lidah kita dari kesalahan ketika mengucapkan Al-Quran, begitu. Karena Al-Quran atau bahasa Arab ini tentunya satu huruf saja berbeda sesuai dengan koridornya, maka artinya pun akan berbeda. Ma hukum syar'i, nah, apa sih hukum syariatnya? Fi ilmi tajwid, di dalam ilmu tajwid. At-tajwidu, adapun tajwid, la khilafah, tidak ada perbedaan di dalam kalangan ulama ahli tajwid. Fi annahu, karena sesungguhnya belajar tajwid fardu kifayah. Oh, ternyata fardu kifayah nih, berarti sahabat-sahabat Kang Ainul, Ahmad Syarifuddin, Kang Burhan, Kang Punten, Kang Burhan ya, nanti saya juga akan belajar nih. Mukadimah langsung min ahlil ahda lagi nih, Kang Burhan ya, terima kasih nih. Kang Imam ya, semuanya. Tentunya kalau kita belajar, apun sahabat-sahabat Facebook sekalian, belajar pada malam ini tentunya sudah melaksanakan keguguran kewajiban ya, sudah gugur kewajibannya. Annahu fardu kifayah, berarti fardu kifayah. Kalau ada belajar satu kampung, satu orang yang belajar tajwid seperti ini, baik dalam bahasa Arabnya ataupun bahasa Indonesianya seperti ini, makanya tentunya akan gugur satu kampung itu kewajiban dalam belajar tajwidnya. Nah, ini berarti belajar tajwid. Annahu fardu kifayah, karena sesungguhnya belajarnya itu adalah fardu kifayah. Wal amalu, dan mengamalkannya tentunya membacanya. Contohnya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu betulnya itu fardu ain per orang. Kalau tadi per kolektif, kalau ini adalah per individu. Wal amalu bihi fardu ain. Ala kulli muslimin, untuk siapa? Untuk orang muslim laki-laki. Wa muslimatin, untuk perempuan juga wajib, seluruh alam dunia. Pantas tadi di dalam muqaddimah tadi ada semacam ada keterangan ruba qori'in li Qur'an wal Qur'an yal'anu. Banyak sekali orang yang membaca Al-Qur'an, akan tetapi Al-Qur'an melaknatnya. Wah,
terlalu ekstrim ya maknanya. Nah ini kenapa? Karena tidak sesuai dengan kaidah atau koridor ilmu tajwid bacanya. Rubahnya ini, rubah ini kan di dalam ilmu nahwu ini ada takfir, ada taklil. Kalau berkaitan dengan kebaikan-kebaikan maka disebut taksir banyak. Keburukan-keburukan, rubahnya maknanya kalau keburukan itu banyak. Ya, rubah qari'in li Qur'an wal Qur'an yang banyak sekali artinya. Bukan sedikit. Ya. Rubah qari'in li Qur'an wal Qur'an yang banyak sekali orang yang membaca Al-Qur'an, akan tetapi Al-Qur'an ini makna apa? Melaknatnya. Rubah yang kedua ini artinya sedikit, tentunya dengan kebaikan biasanya sedikit. Nah, ini di dalam kaidah ilmu tajwid. Ilmu nahwu sorof. Oke, balik lagi ke ilmu tajwid. Tadi sepintas saja ya bicara nahwu. Oke. Wal amalu bihi fardhu ain ala kulli muslimin wal muslamatin, baik muslim laki-laki ataupun muslim perempuan. Minal mukallifin, lah ini diperkuat lagi untuk orang-orang siapa? Orang mukallif. Mukallif itu siapa? Orang yang berpikir, orang yang sudah balik, orang yang sudah Bisa balik ya. Apa? Bisa membedakan mana yang Bisa baik membedakan dan mana hak dan mana yang batil. Anu goreng jeung alus, anu halal gelis jeung jeung haram. anu gelis jeung anu rada gelis gitu ta. Itu sebut mukallifin. Nggak ada yang jelek mah ya, nggak ada yang jelek ya. Orang itu nggak ada yang jelek. Oke. Masya Allah. Imam Miri, Pak Ketum, atur nuhun sudah hadir ya. Ahlan wa sahlan. Tadi kita sudah tahu apa sih hakikat tajwid, tadi definisi tajwid. Yang kedua, apa sih tujuan tajwid? Yang ketiga, apa sih hukumnya, apa wajib, apa sunnah kan tadi ya. Saya ulangi lagi, tajwid itu adalah satu disiplin ilmu yang menjelaskan tentang makhorijul huruf atau disebut hak huruf dan sifat huruf, mad, apalagi di sini sifat ro tafkhim, ro tarkik, lam jalalah taghlib, tarkik seperti apa ya, baca-bacanya itu tentunya penjelasannya di dalamnya seperti itu ya. Nanti mungkin di acara selanjutnya kita akan rinci insya Allah sampai tamat ya, tapi jangan sekarang lah, di hari-hari selanjutnya. Oke. Selanjutnya kita akan baca, mungkin silakan buka surah Al-Fatihah ya, surah Al-Fatihah. Fatihah. Kita langsung praktek. Tadi baru mukadimah Hidayatul Mustafid. Oke, Al-Fatihah saya ambil Al-Qur'annya dulu ya. Al-Fatihah sudah, akan tetapi kita akan mendapat pahala 2 ganjaran kalau sudah hafal tetapi tetap baca gitu. Walaupun sudah hafal kita ya baca aja lah. Ya, oke. Saya pilih yang ini ya. Sinyal nah. Oke. Yang saya baca Al-Qur'annya Al-Hadi. Oke, sama aja Al-Qur'an semuanya ya. Oke, kita terapkan. Baca surah Al-Fatihah ya. Ini tadi adapun belajar tajwidnya sekian saja, baru mukadimah. Sekarang prakteknya surah Al-Fatihah. Menurut Imam Syafi'i surah Al-Fatihah itu ada 7. Imam Maliki pun mengatakan tetap ada 7 ya, akan tetapi peletakannya berbeda. Kalau Imam Syafi'i mengatakan bahwa Bismillah itu Termasuk satu ayat rumpun dengan surah Al-Fatihah. Akan tetapi menurut Imam Maliki ayat yang Bismillah itu bukan masuk ke surah Al-Fatihah ya, akan tetapi Alhamdulillah adalah ayat yang pertama. Terus 6 berarti enggak. Kalau Imam Maliki siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ayat ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat yang ke-7. Itu perbedaannya. Ya, yang kita pegang ini ya karena kita mazhabnya Syafi'i, ya udah Syafi'i saja gitu ya. Adapun mazhabnya manhaj atau mazhabnya baca Quran itu Imam Asim ya. Imam Asim ya. Gitu. Banyak Imam Ibnu Katsir itu beda baca-bacanya ya. Yang disebut qiraah sab'ah itu. Jajang, Ya, ngopi Imam jajang. Baros dan imam yang lainnya tentunya berbeda. Kita pakai Imam Asim saja, oke.
A'udzubillah ya. Ta'ud, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Tentunya pakai ta'ud dulu karena ta'ud ini adalah doa ya. Oke. Sahabat-sahabat, boleh kita sahabat Facebook, sahabat Zoom meeting virtual ya, seluruhnya, terus YouTubers juga boleh, para warganet. Ayo kita bareng-bareng baca surah Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah ini adalah bagian yang paling rukun kaulinya sholat. Salahnya surah Al-Fatihah maka tidak sah sholatnya. Oke, Al-Fatihahnya dulu. Oke ya, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh bareng-bareng, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang harus diperhatikan ini hamzah dengan ain. Hamzah dengan ain berbeda. Embe jeung kuda beda tuh, beda. Begitupun hamzah dengan ain berbeda. Ain mah tengah, ari hamzah mah tempatnya di dieu tah. Ha jeung a karena satu makhraj. Hamzah ha, ain ha, hamzah ha, ain ha. Oke. Pertama hamzah, yang kedua ain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bareng-bareng, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tiga, bukan jim, ada 3 ya. Istilahnya menurut kita ya, menurut yang awam ya, ja itu tilu cenah, walaupun beda-beda sebetulnya. A'udzu itu dal, bukan jim, bukan zai, bacanya lu. Di mana? Di ujung lidah. A'udzu torful lisan ya, ujung lidah nempel kena gigi atas. A'udzu lu. A'udzu billahi, hi bukan hi, billahi minasya bukan minassa. Minasya. Kalau bahasa Indonesianya SY ya. Sya. Nah, sya juga katanya ada 3 juga, padahal sebetulnya beda-beda ya. Sya gede istilah orang mah. Sya gede, sya besar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke. Kang Ainul, coba boleh Kang Ainul. A'udzu billah ya. Kalau Kang Buang mah udah bisa Kang Buang. Jawa ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya udah bagus tuh Kang Ustaz. Alhamdulillah. Betul sekali. Subhanallah. Mantap. Luar biasa. Subhanallah. Binasakan sekarang. Luar biasa, di luar dari kebiasaan itu ya. Silakan Jajang Nurdiansyah. Masya Allah. Ini Ustadz Jajang mah udah ahli ya. Saya juga kemarin belajar ke beliau, makanya saya langsung syiarkan ya. Syiar. Udah mantap. Pak Ustadz Jajang udah mantap. Pak Ustadz Burhanuddin udah mantap ini. Makhrajul hurufnya ini Ustadz Ain aja nih ya. Udah mantap. Ini warganet kalian mungkin harus diperhatikan ini ya, baca ta'udnya seperti apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa pakai lagu tadi? Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Kata Nabi, bukan umatku seutuhnya kalau siapa saja yang baca Al-Qur'an tanpa pakai lagu. Makanya yang saya bacakan tadi lagu nama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo bareng-bareng. Tuh, 2, 3.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanallah. Jajang bagus Ahsan. juga suaranya. Ahsanti. Bagus. Santi. Anang. Baik. Santi. Ya, masuk. Raisya. Kita ke dalam surah Al-Fatihah. Tadi tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bareng-bareng. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini juga harus diperhatikan. Nggak bisa kita mentazlibkan kalimat Allah ketika sebelumnya ada huruf kasrah. Nggak bisa dibacanya Bismillah. Ini hukumnya tarkik karena sebelumnya lafaz huruf kasrah yaitu huruf mim, bismi. Jadi bacanya bukan Bismillah tapi Bismillah. Lillah bukan lillah. Allahu Akbar bukan Allahu Akbar, bukan. Kalau seperti itu salah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini tasdidnya juga ya. Tasdidnya juga harus betul-betul masuk gitu. Karena definisi tasdid itu al-quwah. Ya, masuknya banget. Ya, idghamnya banget karena di situ ada alif lamnya itu alif lam syamsiyah. Bismillahirrahman. Enggak dibaca gini juga. Bismillahirrahman. Karena kalau Rahman sama dengan alif lam koma. Ya. Kalau komaria harus syamsiyah harus komaria harus izhar, tapi kalau syamsiyah harus idgham. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pakai lagu tadi ya. Minna lam yatabanna Quran bil Quran, takutlah kita terjemahnya sesuai dengan lidah Nabi dan anjuran dan ginayah. Apa ginayah itu? Lagunya Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, oke? Semuanya 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kedua itu. Bagaimana kalau disambungkan? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan saja. Oh, mau semuanya disambungkan sampai waladhdallin, silakan aja. Contohnya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk tarawih itu. Amin. Katanya gitu. Itu namanya nanti di sesi-sesi selanjutnya ada namanya hadar itu ya. Kebut. Ya, 2500 cc tapi dikebut 120 km per jam gitu ya. Itu ada hadar itu ya, biasanya pakai tarawih itu. Oke. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, bareng-bareng 1, 2, 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini juga jangan-jangan kita dapat milik ketika besar, alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah gede amat mudah-mudahan. Yang kecil alhamdulillah enggak juga ini. Makanya di sini di dalam Al-Qur'an ini haknya hak kecil istilahnya begitu. Alhamdulillah, enggak alhamdulillah. Alhamdulillah salah. Alhamdulillah yang benar. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah ya dapat milik gitu ya. Tetap bacanya kecil ya. Pak Ustadz Ainul Yakin, Pak Ustadz Irwan, Pak Ustadz Jahjang, Pak Ustadz Aziz, dan yang banyak sekali ini ya, Pak Ketum, Ansor, ya banyak sekali ini ya, sahabat-sahabat. Like terus ya Facebook. like suka-suka. Kalau bagus sih lope semua isinya. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekali lagi. Nah, tadi yang berkaitan dengan Rabbil alamin.
Kalau artinya misalnya salah, alaminnya pakai hamzah, maka akan berbeda artinya. Alhamdulillah ada jenis puji lillahi eta tetep kagungan Allah Rabbil anu ngurus al alamin sakabeh alam. Tapi kalau alamin penyakit kurap, wah, penyakit corona, wah, itu menghinakan. Sedangkan hamdun ini adalah memuji Allah. Masa sih pada benar penyakit itu ya dari Allah ya. Ada cobaan, ada ajab gitu. Rabbil alamin, maka ainnya harus mendokter. Ulah alamin, alamin gitu ya. Rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ini tadi lagu Nahwan, sekarang lagu Jiharka. Ya, karena saya senang sekali ya. Oke, Jiharka itu karakteristiknya senang gitu ya. Bunga gitu. Haru gitu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, semuanya. 1, 2, 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Hanya juga perhatikan, ini haknya ini ada di huruf halak. Huruf halaknya ada di hamzah, ain ha, ada di wastul, ada di pertengahan tenggorokan ya. Wastul halqi, pertengahan tenggorokan. Alhamdu, jangan alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman juga termasuk, hanya kecil. Ar-Rahman bukan Ar-Rahman. Ar-Rahmanir-Rahim. 1, 2, 3. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ukuran dari mad arid disukun, rahim itu kan mad arid disukun. Boleh dibaca panjang disebut full. Boleh dibaca 4 harokat ya. Boleh dibaca 2 harokat. Akan tetapi kebanyakannya dibaca 6 harokat. Ar-Rahman Disukun. Yang baca yang 2 harokat Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, yang tadi hadap tuh. Kalau yang biasa-biasa tartil ini murattal disebutannya Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itu Maliki Yaumiddin. Semuanya silakan. 1, 2, 3. Maliki Yaumiddin. Maliki 2 harkat. Ini mad asli. Mad asli itu 2 harkat. Karena apa? Definisi mad asli itu kan li'anna tabi'iyya salamata la yazidu wa yanqusu an haddihi katanya. Ya, kata ulama mengatakan bahwa sesungguhnya orang yang mengurangi atau menambahkan mad tabi'i tersebut, maka berarti belum mukalaf. Mukalifin tabiat yang belum mukalaf atau belum benar lah gitu ya. Kalau membacakan maliki gitu bacanya, atau maliki yaumiddin, bukan belum mukalaf, belum balik. Makanya ini harus benar bacanya. Iya, li'anna tabi'iyya salamata la yazidu wa yanqusu an haddihi. Karena sesungguhnya punya karakter yang baik ataupun yang pemikiran yang sempurna, itu pasti akan bacanya 2 harkat ketika membaca matobi'i gitu ya. Nggak boleh dikurangan, la yazidu wa yanqus, nggak boleh dikurangan dan nggak boleh dilebihkan. Atau dikurangan gini, Maliki Yaumiddin boleh, tidak boleh itu. Yang benarnya ma 2 ketukan. Maliki Yaumiddin. Ya, bareng. 1, 2, 3. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, bagus. Iya, jangan iyyaka. Kenapa? Di situ ada syiddah. Ya, hamzahnya dimasukkan ke iya. Iyyaka. Kenapa? Kalau syiddah saja tidak dimasukkan, tidak diikut sertakan, iyyaka na artinya akan kepadamu matahari.
Iyaka, kepadamu matahari na'budu, aku beribadah, wa iyaka, dan kepadamu matahari nasta'in, aku minta pertolongan. Nah ini salah ya, makanya ada syidahnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya bareng-bareng, 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu ya, ain tetap ya. Kang Pak Ajis, na'budu. Oke, mantap. Jangan na'budu ya. Wa iyyaka nasta'in. Mantap, mantap. Oke. Sebentar lagi, 5 menit lagi kira-kira ya sahabat-sahabat. Kita sudahkan saja. Sahabat-sahabat Facebook, 5 menit lagi. Ini yang live langsung Facebook ini juga live. Nanti juga dimasukkan ke YouTube ya. Terima kasih yang YouTube warganet yang buka YouTube ini, silakan di klik ya. Subrek. Subrek ya. Ya. Lebih baik. Oke. Itulah hese sok dahar dangdur jeung dahar iya mah nanti Jengkol. Dokteri jengkol dangdut. nah, lidah kita bukan lidahnya orang Inggris. Subrek. Oke, sampai mana ayat berapa para hadirin, sampai berapa? Sampai ayat 5 tadi ya. Iya 5. Ihdina ya, tinggal ihdina. Kita pakai lagu Jiharka ya, karena bentar lagi lebaran pakai Jiharka saja, senang lah ya. COVID-19 juga insya Allah akan hilang ya. Ihdinas siratal mustaqim. 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, bacanya hanya hak besar. Ihdinas siratal, jangan dibacanya ihdinas siratal. Wah, pakai shin. Sirat ya, tapi karena shad adalah huruf lidah. Ya. Huruf shad itu huruf lidah. Nantilah dijelaskan apa itu huruf lidah, apa huruf bibir, apa itu huruf hidung, ada huruf tenggorokan, ada huruf rongga mulut. Ya, itu makhorijul huruf sebutan. Ihdinas siratal mustaqim. Semuanya. 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, benar. Agak takim bukan takim, tapi ada kopnya. Mustaqim, membedakan antara kop dengan kap tentunya harus beda. Ya, gitu. Kalau kap makhrajnya dekat lidah, kalau kop itu dekat lidah akan tetapi lebih dekat dengan tenggorokan. Ya, kap beda. Ihdinas siratal mustaqim. Semuanya 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sirata mad apa? Mad tabi'i atau mad asli. Alladzi alif lam syamsiyah. Siratal ladzi, jangan gini, siratal ladzi, jangan. Tapi siratal ladzi dimasukin ke lam. Siratal ladzi. Karena alif lam syamsiyah ini itu hukumnya dimasukkan. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzi-nya juga jangan pakai laji. Ini kebanyakan ya. Laji bukan lazi, salah, tapi pakai dal. Dal itu torful lisan. Torful lisan itu ujung lidah. Ujung lidah kemana? Nempelnya ke gigi atas. Siratal ladzi.
digigit sedikit, lidahnya dikeluarin, jangan banyak-banyak lidahnya dikeluarin. Sirotol lawi, jangan lali, jangan gitu. Lawi, lawi sedikit saja, jangan digigit lagi lidahnya. Lawi, jangan gitu. Sakit kalau digigit, ya. Kalau giginya kepanjangan, bukan itu ya. Itu silakanlah, jangan terlalu sebisa-bisanya lidahnya ya. Sirotol lawi, ya. Kalau giginya kepanjangan. Jadi jangan lidah yang atas yang digigit, lidah bawah. Lidah yang Lidah atas. yang bawah. Nah, lidah yang kalau lidah Kalau itu giginya di kepanjangan. bawah lidah semua, lidah di atas. Sirotol ladina, jangan lajina. An'amta, jangan amta, ada itu ada kecil. Amta, ada juga an'amta. An'amta, yang benar hamzah. Ya, an'amta, an'amta, coba semuanya. An'amta, an'amta, alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Mungkin sahabat Facebook atau YouTube boleh mempraktekkan di rumahnya. Jangan lagi bacanya seperti yang sebelum-sebelumnya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah itu. Ya, kecuali baca sholawat. Kalau baca sholat ya dapat pahala terus ya. Tapi kalau baca Al-Quran harus sesuai dengan qoridah tadi, ilmu, tajwid, hidayatul mustafid, nihayatul qaulul mufid, apa ini? Qaulus sadid, tufatul atfal. Banyak sekali ini, banyak beredar di pasaran ya. Silakan beli, aya nu goceng, aya nu 40.000. Nihaya minhul fikriyah juga termasuk ini ya. Kira-kira yang lain lagi tuh. Wal akhdhu bi tajwidi hatmu lazimun ma lam yujawidil qur'ana atimun li annahu bi ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Itu kitab Jazariyah. Terus Tufatul Atfal juga bait-bait seperti ini ya, bait-baitnya ya. Lakinna kismani kismun yudgama fihi bi gunnatin biyan mu'lima. Ini menjelaskan tentang idgham ya, tentang gunnah, tentang apa ini ya? Nun mati atau tanwin ini ya. Fihi bi gunnatin biyan mu'lima ini nanti saja. Kita sekarang tidak mustafid aja. Tadi ya udah belajar sesuai dengan kaidah ilmu-ilmu tajwid, terutama yang banyak dipegang oleh ulama Indonesia atau pesantren-pesantrenan yang Al-Quran itu hidayatul mustafid biasanya pegang. Siratal ladzina an'amta. Coba kita ulang lagi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya bareng-bareng 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta alaihim. Maghdubi alaihim waladdallin. Bareng-bareng 1, 2, 3. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan walabedolin. Dibedolin mau ditarik ya. Waladdallin pantas. Kata dalam kaulnya Nabi Muhammad ya, sabdanya Nabi Muhammad, ana afsahu man natoko bidodi, saya adalah lebih baik, lebih fasihat seseorang yang mengucapkan dod ya, Nabi Muhammad ya. Walaupun memang Nabi Muhammad yang paling fasihat mengucapkan dod, ini berarti identitas beliau itu adalah orang yang paling fasihat di antara Arab di Arab sana ya, yang paling fasihat. Sehingga anak toko bidodi, saya paling fasihat mengucapkan dot. Kenapa? Dot ini yang paling susah belajarnya. Saya dulu belajar 5 bulan baru nyampe, karena dot ini hurufnya huruf lisan ada di pinggir lidah di sini. Susah ya, karena adros itu apa, gigi yang geraham ini untuk mengunyah. Waladdallin, coba semuanya bo
Do, coba satu Do, huruf ya. do, do, Do. do, Jangan gini. do. Do, jangan monyong. Kalau apa ke fathah itu buka artinya fathun itu artinya buka. Walau bo gitu. Walau do. Kalau kasroh nyengir. Walau bui. Tapi kalau domun itu coba do enggak monyong bisa kira-kira Bu, enggak bisa. bu, 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 bu. Kalau bu tapi kalau fathah jangan monyong, jangan waladolin gitu kan, do. walau do. atau walau bedolin ya nggak salah juga itu ya. Lahnun jaliun sebutnya kesalahan kata. Lahnun itu kesalahan itu ada dua, jaliun, kofiun. Kalau min qablikum itu kofiun boleh-boleh saja kesalahan kecil. Min qablikum enggak merusak mana soalnya, hanya merusak apa keluar dari tajwid aja gitu. Min fadlihi, kalau min benarnya kan ikhfa, min fadlihi ya. Min qablikum kan gitu ya. Walau do nah ini benar, harus benar ya. Walau dolin, karena ini kalau nggak benar maka menjadi lahnun jaliun. Disebut tadi hadis tadi rubah qoriin dikurang yang anu ya. Banyak sekali orang membaca Al-Quran akan tetapi Al-Qurannya warattilil Quran tartila, baca Al-Quran tartila dengan memakai tajwid betul, benar-benar tajwid. Jangan cuma sekedar tajwid ya asal-asalan doang. Waladolin ya, waladolin. Nah ini juga 6 harakat bacanya. Mad apa? Lazim musaqal kalimi waladolin gitu ya. Ada sidahnya juga. Jangan nggak pakai sidah lagi nih. Paling susah nih di dalam surah. Waladolin. Lafaz yang paling susah. Walau pertama dot itu harus dipenuhi hak hurufnya, terus madnya juga harus terukur 6 harakat, juga harus masuk putus ya. Harus masuk ke hukum lam. Walau boleh. Ayo, oke, bareng-bareng. Siratal ladzina an'amta. Ya, balik lagi. 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, shadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Tadi baru mukadimah terus dipraktekkan ke dalam Al-Qur'an. Langsung tadi anggaplah ini wazannya, Al-Qur'an mauzunnya ini timbangannya. Al-Qur'an yang ditimbangnya harus sesuai ilmu tajwid dengan prakteknya itu. Belajarnya ini ilmu apa? Fardu kifayah. Satu kampung harus belajar ini. Ininya benarnya sealam dunia ya. Makhluk jin awal insan dan jin-jinnya juga termasuk harus benar itu bacanya ya. Oke. Baru mukadimah dan juga baca Al-Qur'annya baru sampai Al-Fatihah. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Bila ada kesalahan dalam pengucapan tadi ataupun ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan langsung melalui komen-komen di bawah ini ya. Tapi komen-komennya yang positif-positif, oke? Jangan menghina-hina ya. Oke, kalau belum puas boleh datang ke saung apa ya, bukan saung kuring, bukan ini saung apa ya? Saung bubuk literasi pendidikan Al-Quran sedikit-sedikit lah ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita nanti dapat syafaatul uzma, bukan hanya sholawat akan, tetapi orang yang suka membaca Al-Quran dengan benar insya Allah mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita juga semuanya dengan dapat pertolongan dari Allah
karena sesungguhnya pertolongan Allah ketika kita banyak bersolawat dan baca Al-Quran. Amin, ya Rabbal Terima alamin. kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.